Pemirsa, kembali kita bersama dengan Menko Perekonomian, Bapak Menteri Erlangga Hartarto. Bapak Menteri, pagi ini tanggal 9 Juni atau Juli kemarin pagi, Bapak memanggil seluruh pimpinan Bank BUMN. Apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut dan mengapa Bapak memanggil mereka? Jadi pertama kami melakukan pertemuan dengan Bank Buku 4. Bank Buku 4 itu ada Himbara dan non-Himbara. Jumlahnya tidak banyak, tetapi yang di diskusi ini adalah tukar pikiran, terutama untuk implementasi program pemulihan ekonomi nasional. Karena program pemulihan ekonomi nasional itu kemarin Menteri Keuangan sudah mendrop 30 triliun ke Himbara, di mana itu BRI 10 triliun, Mandiri 10 triliun, kemudian BNI 5 triliun, dan Kemarin dulu, pada tanggal PTN 8 itu Juli, 8 Juli. beberapa hari yang lalu 5 triliun. Nah, kalau kita lihat kami mendengar bahwa sebetulnya kalau Bank Buku 4 itu mendapatkan limpahan dana pihak ketiga yang ternyata di selama pandemi ini publik less spending. Nah, untuk mereka yang pendapatannya menengah ke atas, itu menambahkan deposito justru meningkat. Sehingga dari situ kami mendapatkan informasi bahwa sebetulnya bank-bank pemerintah yang buku 4 ataupun non-pemerintah ini likuiditasnya baik. Nah, kemudian kami juga melihat bahwa potensi restrukturisasi yang di sektor korporasi ini karena ini akan menentukan kondisi kesehatan ke depan dan kondisi perekonomian ke depan, apakah mereka akan ekspansi. Nah, dari situ kelihatan bahwa perbankan ini sudah melakukan restrukturisasi terhadap sektor real. Nah, misalnya kalau Bank Mandiri udah hampir 120 triliun. Kemudian juga BRI bahkan dari 10 triliun sudah disalurkan 8,4 triliun. Kemudian 78% UMKM juga sudah direstrukturisasi. Dan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah di sektor UMKM, di mana KUR itu yang mendapatkan subsidi bunga, kemudian pembayaran penundaan pokok, jumlahnya udah sekitar 1,3-1,4 juta. Artinya stimulan pemerintah yang diberikan dalam bentuk kebijakan, bahkan POJK 11 ini sudah berjalan. Karena relaksasi NPL ini membuat NPL sektor itu relatif rendah dan di bawah 5%. Sedangkan UMKM kemarin preminya kita bikin sekitar, Menteri Keuangan memberikan sebagai 7,6. Sehingga tentu ini membuat pemerintah confident bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk pemulihan ekonomi ini berada dalam track yang benar. Tentunya dia adalah sebuah simalakama. Kita melihat bahwa sebetulnya korporasi atau manufaktur yang sebetulnya terhenti tidak memerlukan modal kerja atau tidak memakai modal kerja yang biasa yang dipergunakan. Sehingga memang deposito atau uang likuiditas di perbankan menjadi tambah banyak. Oleh karena memang tidak dipakai. Yang kedua adalah spending atau belanja daripada individu-individu itu juga sangat berkurang. Sehingga kita mengetahui bahwa likuiditas itu menaik oleh karena tidak dipakai di dalam manufaktur. Karena semua standstill. Di luar negeri, di Amerika, kita melihat hal yang sama terjadi. Bahwa sebetulnya likuiditas di dunia pada saat ini, Pak Menteri, sangat tinggi. Dan kita melihat bahwa sebetulnya pasar modal justru naik oleh karena mereka mengatakan we have to make our money to work. Jadi mereka melakukan investasi di pasar modal, mereka membeli obligasi, bond, sehingga yieldnya menjadi turun dan sebagainya. Nah, ini semuanya tentunya berdampak terhadap situasi pasar keuangan. Di Indonesia, hal itu tidak terjadi. Likuiditas tinggi, tapi pasar modal tetap berada di bawah. Dan bahkan kelihatannya akan kolaps pada saat-saat beberapa waktu yang lalu. Kalau seperti tadi saya katakan, Indonesia itu yang paling kritikal kemarin di akhir Maret, awal April. Di mana baik itu dari segi market kapitalisasi juga turun, tetapi tidak hanya Indonesia. Dunia pun yang market kapitalisasinya 90 triliun, di bulan Maret, April itu turun hampir 30 triliun, sampai 60. Nah, sekarang sudah mulai rebound kembali.
Nah, oleh karena itu yang pemerintah sekarang dorong adalah menstimulan anggaran negara agar terjadi pembelian barang modal maupun pembelian bansos, bantuan sosial agar daya beli masyarakat naik dan tentu harapannya masyarakat mulai spending dengan new normal. Tetapi ini kan berlaku secara bertahap karena masyarakat masih khawatir sebelum vaksin ditemukan, maka ini juga situasi daripada kesehatan perlu terus dimonitor. Sehingga tidak seperti pada saat periode sebelum pandemik, masyarakat beraktivitas sosial di luar. Nah, sekarang aktivitas sosial di luar pun masih sangat terbatas. Jadi kembali saya kepada pertanyaan saya pertama barusan. Bapak Menteri memanggil perbankan, mengkoordinasi, tapi apa sebetulnya spesifik yang Secara Pak Menteri spesifik, instruksikan atau minta apa yang mereka lakukan? secara spesifik tentu kita meminta agar apabila recovery terjadi di dalam global demand atau domestic demand, perbankan ini siap untuk mengucurkan tambahan kredit modal kerja. Sehingga tentu sektor korporasi ini bisa cepat merespons kebutuhan yang meningkat. Nah, kalau kita lihat sekarang ada beberapa sektor yang relatif berada dalam positif, yaitu sektor alat kesehatan, sektor makanan minuman, sektor farmasi, dan infrastruktur dasar, dan juga perkebunan dalam catatan ini kelapa sawit masih tetap tumbuh positif. Jadi diharapkan sektor-sektor itu menjadi penghela perekonomian nasional. Pak Menteri, mengapa bagi saya secara pribadi tentunya, dan juga apa yang saya lihat di pasar, adalah bahwa dengan adanya lockdown daripada industri perekonomian manufaktur ini, tentunya ada perusahaan-perusahaan yang sebetulnya mengalami kesulitan di dalam performance daripada perusahaannya. Barusan Pak Menteri mengatakan bahwa NPL itu tidak banyak berubah atau NPL itu justru baik. Apakah itu betul? Kita lihat dari proksi perbankan buku 4, itu yang restructuring itu kira-kira 30%, Pak. Hanya 30%? Iya, hanya 30%. Bagaimana dengan industri otomotif? Industri otomotif mereka masih demand-nya drop, tetapi mereka masih punya stok dan ekspor sebagian masih jalan. Kemana? Ke Filipina, kemudian ke Vietnam masih jalan. Demand kepada Filipina ada? Demand Filipina, Indonesia salah satu market share besar ke Filipina. Dan Tapi juga Vietnam. bagaimana dengan industri motor? Industri motor memang juga turun 30-40%. Tetapi tentu ini tidak, mereka masih mempunyai cash flow untuk bertahan. Ini adalah perusahaan-perusahaan besar. Ini perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan skala atas boleh Ya. dikatakan. Ya. Bagaimana mengenai perusahaan skala menengah? Perusahaan tekstil? Perusahaan tekstil mereka sebagian mengkonversi menjadi produksi APD, alat kesehatan, masker, baju, dan pemerintah membuka keran ekspor. Dan ini demand-nya adalah 215 negara. Jadi pasar Korea, pasar Jepang, pasar Singapura, nah itu sebagian besar tergantung kepada produksi alat kesehatan, terutama yang berbasis tekstil dari Indonesia. Ada satu perusahaan tekstil yang kira-kira berada pada satu ambang yang sangat krisis. Sekitar 20 triliun bondnya atau obligasi yang diisu dan mereka sudah default. Apakah itu akan mempunyai dampak terhadap perbankan dan dunia finansial? Ya, beberapa surat berharga korporasi, apakah itu BUMN, apakah swasta, memang ada yang dalam posisi katakanlah tidak mampu bayar. Nah, tentu kita berharap bahwa sektor-sektor itu bisa segera melakukan restrukturisasi. Perbankan, tadi Bapak Menteri mengatakan perbankan bahwa perbankan relatif sehat. Tapi ada beberapa bank, dan tidak dapat saya sebutkan di sini, yang mempunyai masalah. Apa yang dilakukan pemerintah? Memonitor apakah perbankan ini, bank-bank yang mempunyai masalah ini, ada bank yang punya masalah? Perbankan dalam setiap krisis selalu ada yang punya masalah. Cuman pemerintah tentu melihat bahwa perbankan ini efeknya sistemik atau tidak.
Dan biasanya di dalam krisis itu dalam tanda petik ada yang ditutup yang tidak berdampak sistemik. Nah, tentu pemerintah masih memonitor itu, tetapi kali ini tentu pemerintah melakukan stretching daripada regulasi OJK terutama terhadap NPL. Sehingga dengan relaksasi NPL sampai dengan bulan Maret tahun 2021 nanti, maka kebutuhan pencadangan itu akan lebih kecil. Sehingga bisa membuat perbankan masih bisa bernapas. Pak Menteri, saya tidak bisa menyebutkan nama-nama perbankan ini. Tapi di pasar, nama bank-bank ini dibicarakan secara panjang lebar, bahkan di media. Tapi kita tidak melihat sedikit pun reaksi daripada pemerintah untuk membicarakan apa yang dibicarakan oleh masyarakat finansial. Strategi atau memang sengaja tidak ingin menyampaikan apa yang Pemerintah terjadi? mengambil decision, bukan membahas persoalan, tapi mencarikan solusi. Ada solusinya? Solusinya ada. Sudah dicapai solusi itu? Solusi masih berproses. Sebentar lagi ada solusinya. Solusi sudah dijalankan, karena kita bisa lihat dengan adanya Perpu 1 atau Undang-Undang 2, itu OJK bisa mengambil langkah-langkah untuk merestrukturisasi, termasuk untuk mendorong pemegang saham ataupun mendorong bank lain untuk mengambil langkah, baik itu dalam bentuk merger ataupun dalam aksi korporasi terhadap perbankan tersebut. Ada relaksasi terhadap klasifikasi daripada perbankan itu dari OJK, satu relaksasi yang sebetulnya dilakukan oleh banyak negara terhadap dunia perbankan. Lakukan oleh OJK? Pemerintah kan sedang mempersiapkan PP agar LPS bisa lebih aktif dalam penanganan perbankan. Kita akan jeda sebentar, Pak Menteri. Pemirsa, kita akan jeda sebentar. Kita masih bersama dengan Bapak Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto. Tetaplah bersama kita di program Impact. Kita akan kembali bersama Anda setelah pesan-pesan berikut ini.